Kalau kita bicara rempahnya dan herbal tentu saja, kita bicara tentang sesuatu potensi yang saat ini terpendam dan bisa menjadi dan membuat negara Indonesia yang saat ini dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dan ekonominya morat-marit seperti sekarang, sebetulnya menjadi negara besar yang bahkan bisa melampaui Amerika, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya dan Popole TV ini sedang bertemu dengan Bapak Kirdi Putra. Beliau adalah seorang trainer profesional dan juga salah satu pendiri BANREHI, Badan Nasional Rempah-Rempah dan Herbal Indonesia. Nah, kita akan mengobrol sama beliau ini tentang sejarah rempah-rempah dan juga herbal di Indonesia. Karena kita tahu bahwa rempah-rempah ini salah satu kekayaan alam kita. Bahkan karena rempah-rempah dulu kita pernah dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun katanya gitu ya. Nah, sebetulnya rempah-rempah ini sejarahnya bagaimana sih sampai begitu menarik perhatian bangsa asing bahkan. Silakan Pak Kirdi. Oke, kalau kita bicara tentang sejarah rempah, ini terbagi menjadi dua kata, yaitu sejarah dan rempah. Ya. Dan dua-duanya adalah hal yang katakanlah tidak digunakan dengan baik di Indonesia. Tidak banyak kemudian banyak orang yang tahu sejarah tentang rempah maupun sejarah tentang bangsa ini sendiri. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, Indonesia ini tidak sedikit berbagai macam bahkan gitu orang-orang maupun peristiwa-peristiwa yang memunculkan sebetulnya sifat heroik dan kehebatan dari bangsa ini. Iya. Kalau kita bicara rempahnya dan herbal tentu saja, kita bicara tentang sesuatu potensi yang saat ini terpendam dan bisa menjadi dan membuat negara Indonesia yang saat ini dipandang rendah, dipandang sebelah mata, dan ekonominya morat-marit seperti sekarang, sebetulnya menjadi negara besar yang bahkan bisa melampaui Amerika, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Nah, kalau kata-kata saya ini dianggap bahwa terlalu lebih-lebihkan, kalau anak sekarang bilangnya lebay lah. Ya, yuk kita lihat yuk. Kita menelisik ke masa lalu. Di masa lalu, menurut catatannya di Suma Orientalnya Tom Peirce, gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya bangsa ini merupakan sebuah bangsa yang sudah besar dengan perdagangan rempah-rempah dari timur, dari Asia Timur. Ya. Kalau kita bicara tentang Eropa, bangsa Eropa dulu itu mencari sampai jauh ke timur, itu sampai wilayah India contohnya, untuk berbagai macam rempah-rempah, dan kita tahu India juga penghasil ya, rempah-rempah, dan juga wilayah Nusantara. Nah, berdasarkan semua catatan sejarah tersebut, baik dari I Ching, baik dari Tom Peirce, baik dari berbagai macam sumber lainnya, perdagangan rempah-rempah di Nusantara ini bahkan sudah jauh dari masa sebelum Sriwijaya. Sriwijaya sendiri adalah kerajaan yang menguasai wilayah Selat Malaka, yang tentu saja trading rempah yang dari wilayah-wilayah timur Indonesia, itu juga melalui tempat Sriwijaya sebagai trading post. Nah, tapi tidak cuma trading post. Hebatnya Sriwijaya zaman dulu adalah membangun peradaban, di mana peradaban itu mencakup pada militer, pendidikan, agama, dan sebutkan aja yang lainnya banyak. Tapi apakah itu pernah disadari oleh banyak kaum muda di Indonesia? Kayak saya nggak nyalain kaum muda ya, saya nggak nyalain kaum Z atau Alpha nih misalnya, karena nggak tahu. Karena buat saya dan teman-teman millennials misalnya juga nggak paham. Karena kenapa? Memang tidak pernah ditulis di buku sejarah sedetail itu. Saya terlalu berprasangka buruk lah kalau kita bilang bahwa ini adalah sebuah bentuk penjajahan mindset, pola pikir. Di mana bahwa kita memang sengaja dikaburkan dari sejarah itu semua. Kita belum masuk spesifik rempah loh. Lebih ngeri lagi kalau spesifik rempah. Bayangkan bahwa kita sengaja dikaburkan, kalau ini berprasangka buruk tentu saja, bahwa kita sengaja dikaburkan tentang sejarah kita sendiri, supaya apa? Supaya kita tidak bisa mencapai lagi kemakmuran, kesejahteraan, dan kehebatan bangsa kita seperti dulu. Ada kata-kata dari George Santayana, orang Amerika, filsuf Amerika, yang dia mengatakan gini, kalau kita gagal untuk belajar dari masa lalu kita atau sejarah kita, maka kita akan dikutuk untuk mengulanginya lagi. Dan itu menurut saya sesuatu yang masuk akal. Kalau saya misalnya tidak belajar dari masa lalu saya, bahwa saya pernah waktu itu ketipu orang misalnya ketika berbisnis. Saya pernah kemudian bermasalah dengan relationship. Saya kemudian pernah bermasalah dengan katakanlah anak buah saya atau rekan kerja saya. Dan saya tidak belajar
dari tanda petik sejarah saya itu, maka saya kan nggak bisa membenahi sesuatu yang salah tentang diri saya. Iya, betul betul. Logika sederhana ini kita aplikasikan ke sebuah bangsa. Kalau kita bicara bangsa Eropa sudah mengalami ribuan tahun permasalahan internal mereka dari perang, kelaparan dan segala macam, dan hebatnya mereka belajar. Kalau kita bicara tentang Asia, Cina misalnya, Jepang misalnya, Korea misalnya, mereka semua belajar terhadap apa yang pernah terjadi pada masa lalu mereka, dan mereka kemudian melakukan sesuatu di masa sekarang supaya itu tidak terulang lagi. Bangsa Amerika misalnya, kalau kelompok orang-orang Amerika yang banyakkan pendatang ini dulu melakukan kejahatan kemanusiaan, saya katakan, dengan terhadap para Indian penghuni asli Amerika, tapi mereka belajar bahwa kemudian mereka bisa diperlakukan, ditindas oleh kekuatan yang lebih besar dari mereka kalau mereka tidak kuat. Sehingga mereka lakukan apa? Mereka memperkuat diri mereka, dan kemudian semua masalah internal dibawa aja keluar. Dibawa kemana? Sebut aja. Afghanistan, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Dicoba di Cina tapi gagal. Ya. Karena kenapa? Cinanya belajar. Artinya apa? Kalau sama-sama belajar, itu memberikan ruang buat kita untuk maju bareng. Nah, baru kita sambungkan nih sejarah tadi dengan masalah rempah. Kalau saya katakan tadi bahwa rempah kita sudah, katakanlah kita adalah penguasa rempah, dan kita penghasil dan yang menguasai jalur rempah secara internasional, mancanegara di zaman dulu, di zaman Sriwijaya. Terus kalau ada orang bilang misalnya, Mas, jauh-jauh banget zaman dulu, jauh-jauh banget kebesaran, jangan terlalu mengagung-agungkan kebesaran masa lalu, yang penting sekarang. Saya akan bilang, bos, kalau kita tadi gagal untuk belajar sejarah, lupain untuk kita bisa maju sekarang. Justru sejarah kita di masa lalu itu yang bisa membuat kita saat ini bisa melihat sebuah solusi lain selain apa? Selain majakin rakyat. Betul. Majakin rakyat, ngambil duit rakyat, yang kemudian dinaikin terus. Apa bedanya sama Wedana, Adipati zaman dulu yang kerjasama sama penjajah? Betul. Itu cara paling mudah, cara nggak pakai mikir untuk membuat mereka kaya, membuat ekonomi tanda petik jalan di mata mereka, tapi membuat rakyat semakin tertindas, semakin nggak bisa punya daya bangkit, saya sebutnya, bukan cuma daya juang rakyat kita hebat. Jangan salah, kalau ada yang bilang rakyat Indonesia itu lemah, itu artinya tidak mengenal sejarah kembali lagi. Semua yang tahu sejarah kita tahu bahwa daya juang rakyat Indonesia luar biasa, tetapi daya bangkitnya nggak bisa. Kenapa? Ditahan. Kalau zaman dulu oleh pengusaha-pengusaha besar ya, oligarki, kalau zaman dulu mungkin VOC ya, atau East Indies Company lah ya, untuk Inggris gitu. Karena kita dikunci ya, dulu waktu itu oleh VOC, maka saya sebut VOC. Zaman sekarang apa? Penjajahan rempah gaya baru dilakukan oleh oligarki, dan materialnya nggak harus rempah, bisa tambang, bisa komoditas, katakanlah untuk pangan, bisa kelapa sawit. Dan semuanya menjalar ke segala aspek, penguasaan lahan ilegal, kemudian penggunaan aparat negara untuk kepentingan penguasa dan oligarki. Ya tentu saja pasti nggak akan diakui dan dibilangnya oknum. Oknum kok banyak, kan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita gagal untuk kemudian belajar bahwa kita punya potensi rempah yang dari zaman Sriwijaya dan bahkan sebelumnya itu sudah besar, dan saat ini apakah kita bisa balik ke kejayaan masa lalu kecuali kita melihat rempah itu cuma sekedar untuk minyak angin, minyak kayu putih, kemudian untuk minum kopi yang berupa kayu manis, kemudian cengkeh buat rokok, gitu. Ya kalau kita cuma melihat kayak gitu doang, bos, ya nggak kemana-mana kita. Gitu. Tapi kalau kita melihat rempah sebagai bahan dasar pengobatan untuk jantung, anti kanker, untuk kemudian anti-stroke dan lain sebagainya, dan banyak penelitian di luar sana, ini adalah penguasaan strategis terhadap ekonomi dunia. Saya nggak bicara bahkan ekonomi Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia kembali ke zaman seperti ya, stop berpikir bahwa kita cuma mengagungkan masa lalu, belajar yuk dari sana, lakukan sekarang. Kita belajar dari masa lalu, apakah itu kemudian Sriwijaya, apakah itu kemudian Singosari, apakah itu kemudian Mojopahit, dan lain sebagainya. Semua itu berhasil membuat apa? Membuat yang namanya bandar.
Di mana rempah-rempah itu bandarnya adalah di Nusantara, di kerajaan tersebut. Logikanya ini di tanah kita nih, ya di tanah kita. Terus kita biarin orang nyomot trading masing-masing sendiri. Kenapa nggak diatur? Dan kalau kita bicara pengaturan, orang pintar Indonesia tuh banyak, bukan banyak ya, banyak. Dan sayangnya orang-orang pintar ini kemudian diguntingin justru oleh orang kita sendiri. Yang apa? Yang disebut kalau kata Bung Karno ya londo ireng istilahnya. Ya, penjajah yang menjadi mengejawantah menjadi rakyat kita sendiri yang maunya apa? Duit di kantong sendiri. Padahal kalau kita misalnya ya kita nih masing-masing dari kita gabung aja dan semuanya kemudian tahu sejarah ini, lagi yang saya sebut tadi, sejarah ini sudah dibutakan dari kita sekolah dan ini dibuka lagi. Dalam kurun waktu, menurut saya kurang dari 10 tahun, kita bisa menciptakan sebuah pondasi edukasi ya, pondasi edukasi untuk menjadi bangsa besar. Kalau kemudian dibuka, dijelaskan sedetail-detailnya. Daripada Fadlizon misalnya, gitu, hanya ngurusin tentang sejarah, misalnya tahun 98, sejarah ini, segala macam. Buka tuh sejarah tentang Indonesia, buka tuh sejarah tentang rempah yang benar-benar di mana itu semua akan membuat bangsa kita besar kembali. Nih ya, kalau kita bicara jujur-jujuran ini dari sudut pandang saya yang mungkin kalah ahli dibandingin ahli sejarah, mungkin kalah ahli dibandingin ahli rempah, mungkin kalah ahli dibandingin ahli ekonomi. Tapi kalau saya sebagai masyarakat rakyat yang bisa mikir sedikit dan kemudian ngerti sedikit, kemudian bisa kemudian melihat ini, kenapa kita semua enggak? Kenapa ahli-ahli itu enggak bisa atau enggak mau? Misalnya nih ya, misalnya satu, bikin aja undang-undang atau kepres gitu misalnya tentang rempah. Bahwa sekarang perdagangan rempah diatur ya oleh badan tertentu misalnya ya. Kalau kita bisa misalnya katakanlah ada sebuah badan yang mengatur itu semua, membuat regulasi bahwa perdagangan rempah gitu ya, kita bicara tentang disebut komoditasnya A, B, C, D, cengkeh, lada segala macam. Bukan kemudian mengusir atau mengusik orang-orang yang sudah berdagang, enggak. Dirapihkan sehingga pendapatan negara itu nggak hilang, nggak kehilangan potensinya. Itu satu, bikin sebuah regulasi. Dari regulasi ini kemudian buat bandar. Kalau ada bandar ikan di Jepang sementara ikannya diambil dari Nusantara, logikanya dari mana? Iya betul. Bandarnya di sana, ikannya ikan kita. Itu artinya apa? Kita kalah udah. Ciptain bandar ikan ya, urus bikin bandar ikan gitu ya. Yang kedua apa? Coklat. Pasti kalian pada nggak tahu deh bahwa ada nih ya trading coklat besar di mana? Swiss. Logikanya dari mana? Kita bisa nanam kokoa itu di Swiss. Tapi 3 perusahaan besar dunia itu dari sana. Dan trading itu di sana. Nggak masuk akal. Apakah bangsa kita nggak bisa? Bisa. Apakah orang-orang kita kalah pintar? Pintar. Apakah kemudian situasi manajemen kita nggak bagus? Bagus. Mau nggak diterapkan? Kalau kita baru mau menerapkan, kemudian yang menerapkan kemudian digunting, diganti orang yang punya kepentingan, ya nggak akan pernah bisa. Ya artinya apa? Segala yang terjadi ini adalah semuanya sistemik. Bukan sesuatu yang jalan karena terjadi begitu saja. Saya nggak percaya orang Indonesia sebegitu ignorannya, sebegitu bodohnya, sebegitu tidak pahamnya tentang apa yang dimiliki. Enggak, saya nggak yakin itu. Tapi ini adalah sebuah sesuatu yang sifatnya sistemik yang membuat Indonesia ini nggak bisa lompat. Jangankan lompat, maju ke depan aja susah. Apa? Mulai dari apa? Pendidikan yang dibuat mahal dan tidak berkualitas. Kalau gimana mau berkualitas kalau taraf hidup guru-gurunya aja kemudian rendah. Nah, sekarang logika dasar itu dipenuhi dulu. Baru kemudian kita bisa bicara tentang kekuatan Indonesia dan potensinya yang bisa dimanfaatkan. Betul. Sekarang gini. Kalau kita bicara tentang tadi balik lagi rempah, setelah ada regulasi oleh badan khusus ini, setelah kemudian kita bicara bahwa bandar dibuat sehingga semuanya teratur, kemudian apa? Kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi dengan grant gitu ya dari pemerintah tidak perlu besar. Mahasiswa kita itu pintar-pintar loh. Mahasiswa itu keren-keren karena terbiasa nggak punya duit. Akhirnya apa? Bisa membuat penelitian dengan berbagai macam cara sederhana. Bang Rustam, kayaknya aku nggak bisa datang.
masih di Nah, Depok, masih logika wawancara. dasar itu yang dipakai, kasih grant. Iya, nggak bisa. Tapi benar dilihat ya, yang penelitiannya benar dan berfungsi bagus, dan itu kemudian Bang Rustam, kalau diagendakan terpisah bisa nggak sama Bang Dipo? Obat-obatan. Ya, nggak Bisa cuma ya? kata bumbu aja. Bumbu juga oke, bumbu juga oke. Tapi obat-obatan. Thank you, Bang kemudian bahan-bahan yang mungkin berhubungan dengan misalnya ya peningkatan kualitas kehidupan manusia lainnya. Apakah itu kemudian hubungannya dengan bahan kimia dasar? Apakah itu hubungannya dengan mungkin persenjataan untuk perang biologi? Jadi misalnya anti-COVID dari flavonoid misalnya. Ya, sehingga misalnya katakanlah ya, ini kita berprasangka buruk lagi loh ya. COVID ini buatan dan sengaja untuk disebar di dunia untuk serangan biologis gitu. Tapi kita tahu bahwa flavonoid kayak misalnya jahe, kunyit, gitu, segala macam itu ternyata punya efek luar biasa untuk memperlambat kerja virus tersebut. Nah, kalau itu kemudian benar-benar difokuskan di situ, bukan karena kata-kata saya yang asal ngomong ini gitu, tapi bayangkan bahwa itu semua ada di tanah ini, dan yang mengolah dan memproses kemudian mempelajari siapa? Ya bangsa ini. Itu akan membuat bangsa lain tertarik datang. Itu kita menjadi yang namanya melting pot lagi kayak zaman Sriwijaya, zamannya Majapahit, di mana semua orang datang untuk apa? Belajar. Tentang apa? Rempah, pengobatan. Kalau Cina bisa dengan TCM-nya, Traditional Chinese Medicine, India bisa dengan rempahnya juga, mereka juga punya pengobatannya, dan sudah dipatenkan secara internasional. Kenapa Indonesia enggak? Iya. Tapi Pak Kirdi, memang kalau kita melihat ya di saat tambang sudah dikuasai asing, rempah ini sebetulnya bisa menjadi sumber daya alam alternatif bagaimana kita mendapatkan devisa sebesar-besarnya ya untuk pendapatan negara. Tapi kita juga kan, saya pernah dapat informasi begini, kenapa herbal kita itu nggak tumbuh? Karena ini ada perang dengan perusahaan industri farmasi global kalau nggak salah. Karena mereka nggak ingin kalau misalnya herbal kita berkembang dengan baik, maka produk mereka nggak akan laku. Makanya kita diupayakan untuk tidak maju herbal kita. Nah, bagaimana mengatasi ini? Karena kan ini jelas kendalanya juga bukan cuma di tingkat nasional, tapi juga tingkat global. Nah, solusinya gimana, Bang? Oke, kalau kita bicara tentang tekanan dari global, sebetulnya kalau kita bicara tekanan, kita bicara sebagai sebuah bangsa. Kita nggak mungkin menghadapi itu sendirian. Nggak mungkin ada, katakanlah ya, produsen rempah dan herbal gitu ngadepin sendirian, ya, skala global nggak mungkin. Lalu dari mana? Leadership. Artinya apa? Para pemimpin bangsa ini, saya nggak spesifik menyebutkan Presiden Republik Indonesia. Ya presidennya juga, ya wakil presidennya juga, gitu ya, menteri-menterinya juga, ya aparat semuanya. Ini kalau semua punya sebuah visi nasional, yang dimana mau maju bersama, bukan visi dimana dia harus kaya bersama keluarganya. Kalau ini benar-benar punya visi nasional, maka yang terjadi adalah paham bahwa untuk kita misalnya menghasilkan sebuah zat baru, namanya NCE, New Chemical Entities kalau bahasanya FDA itu ya, Federal of Drug Agency di Amerika. Logikanya gini loh, gimana ceritanya kalau BPOM setuju atau nggak setujunya sebuah katakanlah zat baru atau misal ekstrak gitu, juga melihat misalnya ya ada beberapa, tidak semua mungkin, yang melihat bahwa oh ini sudah FDA approve atau tidak. Gimana ceritanya sebuah badan yang menilai tentang obat dan pangan kita itu ngelihatnya merujuknya pada FDA. Kenapa? Karena riset mereka lebih maju. Ya majuin risetnya, bukan merujuk ke sana. Itu pendapat yang paling aneh buat saya. Bahasa lain untuk odong-odong sih buat saya, logikanya. Ya. Jadi kalau kita misalnya ya bilang bahwa oh karena kita database-nya terhadap rempah herbal segala macam belum banyak, ya perbanyak database-nya. Seperti apa? Kerjasama seperti yang disebutkan tadi dengan apa? Semua elemen edukasi. Ya, kasih grant benar daripada cuma ngasih untuk duta yang cuma untuk meredam komplain gitu ya, duta narkoba, duta Pancasila, duta ini yang kerjanya apa gitu, daripada untuk ngasih fasilitas pada parlemen yang nggak pernah kerja gitu. Mendingan untuk apa? Para researcher Indonesia, anak bangsa yang benar-benar mereka kerja nyari ilmu, nyari sesuatu yang baru dan hasilnya dipublikasi, dilindungi, bahkan didorong untuk maju. Jadi apa? Yang punya nyali, yang harus punya biji, presidennya.
Presidennya apa? Kalau presiden punya biji, aparatnya punya biji semua loh. Jadi sekarang pertanyaannya, ya sekali lagi buat aparat yang kemudian ketahuan bahwa dia itu tanda petik ya agen luar, baik dia adalah kolaborator, orang yang tahu memang kerja buat agensi luar, atau dia kemudian dimanfaatkan, tebas. Tapi leadership, kalau baru kayak gitu, baru bisa kasih perintah, BPOM nggak pentingin FDA. Kalau ini memang bagus, run. Kalau ada orang nggak punya duit, researcher udah sekian tahun, karena riset medis itu riset tentang bagian itu memang mahal. Bantu mahal buat mereka ya individu, tapi tidak mahal buat pemerintah. Skalanya nggak sampai triliunan, nggak sampai puluhan miliar bahkan. Kasih grant supaya jalan, tapi diawasi ketat. Hasilnya nanti pemerintah punya patennya 50-50 misalnya. Kan itu kan duit, kalau ini dipakai di seluruh dunia nanti kan juga negara dapat. Ya harus regulasi dan undang-undang dulu, tapi itu kan bisa dibuat. Kalau parlemen, legislatif, eksekutif, dan yudikatif satu suara nih, dipimpin oleh misalnya orang di tengah, yaitu presiden misalnya dan jajarannya yang punya visi nasional, itu kita nggak akan lagi bisa ditekan. Siapa yang bisa menekan? Emang Korea Utara, negara sekecil gitu, bisa ditekan sama internasional? Oh punya nuklir, udah terbukti gitu punya nuklir. Ya, waktu Iran diserang sama Israel, emang berani Amerika masuk Iran? Orang kan mikir juga dia. Intinya apa? Punya nyali dulu. Kalau nggak punya nyali, kita walaupun punya nuklir nih, suatu hari nih kita punya nuklir, kita punya nuklir, ya, ternyata gitu. Nggak punya nyali, ya terkaing-kaing juga kita gitu loh. Intinya apa? Nyali. Iya. Artinya Pak Kirdi memang banyak sekali PR-nya ya. Kita untuk bisa menjadikan rempah-rempah ini jadi primadona di negara kita ya. Apalagi untuk menumbuhkan herbal yang bisa menyaingi produk kimia gitu ya. Termasuk terutama dari segi regulasi dan juga dari pola pikir pemimpinnya, betul. Nah, harapan Pak Kirdi ke depan gimana? Harapan saya ke depan seperti lagi nih, jangan pernah berpikir untuk memulai sesuatu itu langsung besar. Kalau kita berpikir seperti itu, ya bahkan orang yang paling kuat di atas muka bumi ini pun mungkin nggak akan sanggup menyelesaikan sebuah masalah yang besar. Tetapi lakukan segala sesuatu itu dengan langkah kecil. Kita sebut aja sebagai baby step, langkah bayi. Nah, contoh baby step itu seperti apa? Ada sebuah organisasi yang dibentuk karena kepedulian negara dalam EGE presiden terhadap ekonomi rempah. Ya, ekonomi rempah ini apa? Ekonomi yang digulirkan, bergulir menggelinding karena rempah-rempah yang bisa memberikan masukan buat presiden. Kira-kira industri rempah industri berbasis rempah apa aja yang bisa dikasih angin di negara ini? Dan kemudian bagaimana caranya supaya rakyat kemudian dapat hasilnya, apakah kerjasama dengan Kementerian Koperasi misalnya seperti itu, memberikan sebuah masukan supaya semua UMKM yang berhubungan dengan rempah juga bisa maju. Itu dulu aja. Kalau kita bicara langsung mau menyinggung perusahaan besar, Big Pharma misalnya gitu ya, ya tentu saja kita akan dihabisi, sudah pasti akan dihabisi, siapapun akan dihabisi dengan berbagai cara. Betul. Tetapi kalau kita main dari sudut yang memang katakanlah dari sisi yang memang jamu-jamuan, yang merupakan adalah complementary medical, yaitu sampingan, ya nggak apa-apa. Kalau ternyata kemudian ini kemudian bisa dibesarkan skala industrinya, lama-lama bisa kok. Kayak India, loh, bahwa Big Farm itu menyerang semua, termasuk Cina, termasuk India. Termasuk berbagai macam negara di Asia Timur, itu semua nggak kalah gitu loh, semua diserang juga. Tapi akhirnya karena campur tangan pemerintahnya benar, tepat, akhirnya bisa apa? Tumbuh pelan-pelan. Logika dasar ya, kalau misalnya 10-20 tahun dari sekarang dengan pertumbuhan kita yang seperti sekarang, kita kesusul loh sama Vietnam. Betul. Saya nggak bisa malu atau bilang malu atau nggak malu, ya malu sih kalau ditanya gitu ya. Sudah tersusul kalau nggak salah. Tapi pertanyaannya, terus kita mau apa? Ngeluh. Iya. Kita mau nyala-nyalain orang lagi kayak biasanya. Oh, gara-gara dia sih, gitu ya. Terus memang hidupnya susah, ngeluh, nyalain orang, apalagi kita kemudian tusuk-tusukan sama saudara sendiri supaya apa? Supaya kelihatan. Nggak akan nyalain dia juga, nggak akan keluar juga dari sini. Justru gandengan tangan sama saudara, nggak saling mengeluh tapi gandengan tangan untuk jalan, dan stop nyalain keluar. Mau nyalain, lihat kesalahan kita apa, benerin. Itu yang bisa membuat bangsa kita lebih maju. Iya.
Iya. Oke, ada mau tanya? Oke. Oh ya, jadi intinya memang selain pemerintah kita juga membutuhkan dukungan dari masyarakat ya Pak Kirdi ya. Dukungan dari masyarakat itu tidak kita tanda petik ya. Kita nggak cuma boleh butuh dukungan dari masyarakat. Kita harus membuat masyarakat itu mendukung kita. Dengan apa? Kalau pemerintah bisa melakukan operasi intelijen untuk membuat masyarakat chaos, membuat masyarakat jadi nggak chaos segala macam, kenapa kita nggak bisa lakukan hal yang sama? Dengan apa? Dengan kerjasama, dengan kemudian dengan semua elemen masyarakat, yang pelan-pelan masyarakat akan terpengaruh dan sendiri dibuat. Kita nggak butuh dukungan masyarakat, kita membuat masyarakat mendukung. Stop untuk berharap. Berharap baik itu baik, tapi berharap itu bukan bagian dari strategi dalam manajemen. Berharap itu adalah state of mind, kondisi pikiran kita yang selalu berpikiran positif. Tapi kemudian maju ke depan itu nggak boleh dengan harapan, itu dengan langkah-langkah yang sudah disesuaikan, diplan dengan baik dan dieksekusi. Iya. Itu caranya. Ya, sangat luar biasa penjelasan dari Pak Kirdi. Semoga yang menonton video ini juga bisa menangkap esensinya ya, dan juga bisa mendukung bagaimana kita punya harta yang sangat luar biasa yang namanya rempah-rempah. Dengan kalau ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita mungkin nggak perlu lagi bergantung pada produk tambang yang sudah dikuasai asing. Sangat tidak perlu. Perlu, makanya dengan adanya rempah-rempah, insya Allah kita bisa berkembang dan maju lebih baik, Pak ya. Ya, dan kita sekali lagi ingat bahwa kita pernah besar dan jaya karena rempah, kita pernah hancur dan dijajah karena rempah, dan ini saatnya kita lompat lebih tinggi lagi karena rempah. Iya, luar biasa. Pak Kirdi, makasih bintang-bintangnya ya. Semoga ini semua bermanfaat bagi masyarakat semua, membuka pandangan cakrawala berpikir juga kita juga ya, wawasan kita bahwa ternyata kita punya harta sangat luar biasa namanya rempah-rempah dan herba. Pak Kirdi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.